Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas A, mata kuliah Ekologi Hewan, akan menjelaskan tentang hewan dan lingkungannya dan faktor pembatas. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Syaiful Anwar, Era Apriliana, dan Nazif Hazi. Next. Untuk pembahasan terdapat 5 poin pembahasan. Yang pertama, permodelan dalam ekologi hewan. Yang kedua, perkembangan dan pemilahan bidang ekologi, aspek-aspek terapan ekologi hewan. Yang ketiga, konsep faktor-faktor pembatas. Yang keempat, hukum minimum Liebig toleransi Selford. Dan yang kelima, indikator-indikator ekologi. Untuk yang pertama, terkait permodelan dalam ekologi hewan, akan dijelaskan oleh rekan saya Nazifa Zini. Pada Nazifa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang pertama, permodelan dalam ekologi hewan. Di sini permodelan ekologi disusun dalam menghadapi berbagai kondisi alam atau lingkungan yang terus-menerus berubah atau dinamis. Kemudian pendekatan dalam ekologi ini dapat secara laboratoris, lapangan, dan matematik. Kemudian dalam ekologi hewan, salah satu kendala yang sulit adalah pengukuran, metode, dan teknik pengamatan. Hal ini disebabkan oleh sifat hewan yang senantiasa bergerak dan berpindah-pindah, baik secara liar maupun jinak. Untuk misalnya menyangkut penentuan kelimpahan dan perilaku hewan yang diteliti. Kemudian ukuran tubuh, seperti pada gambar, itu terdapat semut yang mana ukurannya relatif kecil, jadi sulit untuk dilakukan pengamatan. Kemudian ada cita yang mana di sini dia bergeraknya sangat cepat dan sulit untuk kita melakukan pengamatan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya pembahasan terkait perkembangan dan pemilahan bidang ekologi, aspek-aspek terapan ekologi hewan akan dijelaskan oleh Era Abdana. Kepada Era dipersilakan. Selanjutnya yaitu perkembangan dan pemilahan bidang ekologi. Ekologi pada mulanya berkembang dari ilmu sejarah alami yang sifatnya deskriptif dan non-kuantitatif. Ilmu ini sangat mengandalkan pendekatan berupa pengamatan-pengamatan yang cermat dan rinci. Seiring dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang menghasilkan peralatan-peralatan baru dan ditemukannya metode-metode baru, maka ekologi kemudian berkembang menjadi suatu ilmu yang sifatnya eksperimental dan kuantitatif. Pemilahan ekologi cabang ilmu yang lebih khusus dapat didasarkan atas kelompok organisme, corak habitat, aspek-aspek, corak pendekatan atau pembahasan yang menjadi pokok bahasan, misalnya ekologi hewan, ekologi tanah, ekologi perilaku, ekologi teoritik, dan sebagainya menurut Darmawan 2004. Berikut contoh-contoh aspek terapan ekologi hewan. Yang pertama, di bidang pertanian dan kesehatan, contohnya pengendalian populasi hama. Yang kedua, peternakan, contohnya mendeteksi penyakit hewan, misalnya virus flu burung. Yang ketiga, perikanan, mendeteksi penyakit dan hama ikan. Yang keempat, konservasi, contohnya konservasi satwa liar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, konsep-konsep faktor pembatas akan kembali dijelaskan oleh Nazifah Zini. Pada Nazifah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu konsep faktor-faktor pembatas. Di sini faktor pembatas adalah faktor-faktor fisika dan kimia, yaitu komponen abiotik yang menentukan apakah organisme yang merupakan komponen biotik dapat hidup dan berkembang dalam suatu ekosistem, di mana dapat
terdapat contohnya yaitu suhu, cahaya, pH rendah atau pH tinggi. Kemudian, bagi organisme dengan kisaran toleransi yang lebar terhadap faktor abiotik yang relatif konstan bukan merupakan faktor pembatas karena memiliki jumlah organisme yang banyak. Untuk sebaliknya, bagi organisme dengan toleransi yang sempit terhadap faktor abiotik yang selalu berubah akan menjadi faktor pembatas karena jumlah organismenya sedikit. Kemudian terdapat faktor fisik sebagai faktor pembatas. Yang pertama terdapat suhu, di mana suhu ini pada umumnya batas atas maksimumnya itu lebih kritis atau lebih membahayakan kehidupan organisme daripada batas bawahnya. Kemudian terdapat radiasi cahaya matahari, di mana cahaya matahari sendiri mempunyai dua fungsi yang saling berlawanan. Di satu pihak, radiasi cahaya matahari menguntungkan karena sebagai sumber energi bagi proses fotosintesis. Namun, radiasi cahaya matahari merugikan karena cahaya matahari langsung akan merusak atau membunuh protoplasma. Kemudian yang ketiga ada kekeruhan warna dan bau, kemudian arus dan tekanan air, oksigen terlarut, karbon dioksida, pH, nitrat, dan fosfat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Penjelasan poin yang keempat terkait hukum minimum Liebig toleransi Selford akan dijelaskan oleh Era Apriliana. Era dipersilakan. Yang pertama ada hukum minimum Liebig. Justus Liebig 1803 sampai 1873 adalah seorang perintis ilmu kimia modern lahir di Darmstadt, Jerman pada tanggal 12 Mei 1803. Pada tahun 1840, Liebig mengemukakan teorinya yang dinamakan hukum minimum Liebig. Berikut bunyi hukum minimum Liebig. Untuk dapat bertahan dan hidup dalam keadaan tertentu, suatu organisme harus memiliki bahan-bahan yang penting diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan. Keperluan-keperluan dasar ini bervariasi antara jenis dan dengan keadaan. Menurut Raharjanto 2001. Liebig merumuskan hukum ini hanya terhadap nutrisi tanaman yang diantaranya, yang pertama, pertumbuhan dibatasi oleh sumber daya yang disediakan setidaknya cukup bagi yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang kedua, pertumbuhan sebanding dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, pertumbuhan tidak dapat ditingkatkan melalui penambahan sumber daya lain yang bukan merupakan faktor pembatas. Ini adalah contoh gambar hukum minimum Liebig, di mana papan sebagai sumber daya, misalnya nitrogen atau air, dan tinggi masing-masing papan dapat disamakan sebagai persediaan sumber daya diperlukan tanaman. Kemudian, biomasa tanaman digambarkan oleh level air di dalam tong. Pertumbuhan dibatasi oleh tinggi dari papan yang paling pendek, yaitu ketersediaan sumber daya yang paling sedikit. Tong akan menahan air lebih banyak jika dilakukan peningkatan terhadap tinggi papan, yaitu sumber daya yang menjadi pembatas. Yang kedua, hukum toleransi Selford. Hukum toleransi Selford menyatakan bahwa untuk setiap faktor lingkungan, suatu jenis organisme mempunyai suatu kondisi minimum dan maksimum yang mampu diterimanya. Di antara kedua harga ekstrim tersebut merupakan kisaran toleransi dan di dalamnya terdapat sebuah kondisi yang optimum. Dengan demikian, setiap organisme hanya mampu hidup pada tempat-tempat tertentu saja, yaitu tempat yang cocok yang dapat diterimanya di luar daerah tersebut. Ini adalah contoh Justus von Liebig. Ini adalah Selford.
Selanjutnya, dalam menentukan batas-batas kisaran toleransi suatu hewan tidaklah mudah. Setiap organisme terdedah sekaligus pada sejumlah faktor lingkungan. Oleh adanya suatu interaksi faktor, maka suatu faktor lingkungan dapat mengubah efek faktor lingkungan lainnya. Misalnya, suatu individu hewan akan merusak efek suhu tinggi yang lebih keras apabila kelembaban udara yang relatif rendah. Apabila kelembaban udara yang relatif rendah ini, dengan demikian hewan akan lebih tahan terhadap suhu tinggi. Apabila udara kering dibanding dengan pada kondisi udara yang lembab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya indikator-indikator ekologi akan saya jelaskan sendiri. Next. Indikator ekologi di sini terdapat 3 poin, yaitu seringkali faktor-faktor tertentu dapat dengan tepat menentukan organisme yang dapat ditemukan di suatu daerah. Atau sebaliknya, kita dapat menentukan keadaan lingkungan fisik dengan menggunakan organisme yang ditemukan pada suatu daerah. Hal ini disebut dengan indikator ekologi atau indikator biologi. Next. Nah, ini hal yang harus diingat jika kita memakai indikator ekologi. Terdapat 4 hal, yaitu yang pertama, umumnya organisme steno merupakan indikator yang lebih baik daripada organisme Yuri. Kedua, spesies yang besar merupakan indikator yang lebih baik daripada spesies yang lebih kecil, karena organisme yang besar mempunyai biomasa lebih stabil. Yang ketiga, organisme kecil mempunyai turnover rate yang pendek. Sekarang banyak, mungkin besok sudah mati. Maka alga tidak pernah dipakai sebagai indikator ekologi. Yang keempat, sebelum spesies dipercaya sebagai indikator ekologi, harus terdapat bukti-bukti di lapangan dan uji laboratorium untuk mengetahui persyaratan hidup spesies organisme tersebut. Next. Nah, ini merupakan hubungan antara spesies, populasi, atau komunitas seringkali menjadi indikator yang lebih baik daripada hanya satu spesies saja. Jadi populasi atau komunitas yang indikatornya lebih besar itu lebih baik daripada satu spesies saja. Karena hal ini akan lebih menggambarkan keadaan yang terintegrasi. Mungkin cukup itu presentasi dari kelompok 9 kelas A terkait tugas yang diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.